Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I wish you all in the good condition. And then, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan do dan does, ya, dan perbedaannya seperti apa dalam pengucapan do dan does. Nah, do dan does auxiliary, ya, namanya auxiliary do, auxiliary does ini biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Nah, apa sih kalimat negatif dan kalimat interrogatif itu? Kalimat negatif itu kalimat yang memiliki arti tidak. Ya, kalimat negatif yang adalah kalimat yang memiliki arti tidak. Contoh, saya tidak makan. Contoh, kamu tidak minum. Contoh, dia tidak pergi. Contoh, itu merupakan kalimat negatif. Kemudian, do dan does ini digunakan untuk kalimat yang memiliki arti apakah. Artinya, interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan. Kalimat tanya yang memiliki arti apakah. Nah, contoh, apakah kamu makan? Apakah saya minum? Apakah dia berlari? Nah, itu merupakan kalimat interrogatif yang memiliki arti apakah. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan do dan does dan perbedaannya itu seperti apa. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan tuliskan subjeknya terlebih dahulu, subjek pelaku. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya dalam pembuatan kalimat itu perlu ada yang namanya subjek atau pelaku. Oke, di sini saya tuliskan ada subjek I, kemudian ada you, kemudian they, we. Oke, ada we. Nah, I itu artinya saya, you itu artinya kamu, they itu artinya mereka, we itu artinya kita. Nah, Ayu Dewi ini itu kalau dijadikan kalimat yang subjeknya ada I, ada you, ada they, ada we, itu menggunakan auxiliary do. Nah, itu. Nah, ada lagi tambahan di sini. Oke, siapa itu? Jamak. Nah, jadi kalau subjeknya itu I, you, Dewi, dan jamak, nah maksudnya jamak itu lebih dari satu. Subjeknya itu lebih dari satu. Itu menggunakan do. Contoh, saya di bawah sini. I. Nah, saya tidak makan. I do not. Nah, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara membuat kalimat negatif, ya. I do not eat. Nah, jadi harus pakai do, bukan does, bukan I does not, tapi I do not. Kemudian contoh laginya you juga. You do not eat, kamu tidak makan. Mereka, they do not eat, mereka tidak makan. We, kita, we do not eat, berarti kita tidak makan. Nah, kalau yang jamak ini maksudnya gimana? Subjeknya lebih dari satu. Contoh, Budi and Sulastri tidak makan. Nah, tidak makan berarti pakai do not. Nah, kenapa pakai do? Nah, kenapa pakai do? Karena di sini subjeknya ada dua siapa? Budi sama Sulastri. I do not eat. Budi and Sulastri do not eat. Artinya apa? Budi dan Sulastri tidak makan. Tuh.
Kemudian teman-teman, lanjut berikutnya yang untuk das. Nah, sedangkan yang untuk das itu ada subjek she, ya, she, kemudian he, ya, kemudian it, kemudian tunggal. Nah, oke. Nah, sedangkan ini ya, yang she, he, it dan tunggal ini ya, itu mereka menggunakan das. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. She ini artinya dia perempuan. He ini artinya dia laki-laki. It ini bisa berarti hewan, bisa berarti benda. Nah, tunggal ini ya tunggal, cuma satu. Oke, lanjut. Contohnya, dia perempuan tidak minum. Nah, bagaimana caranya? She does not drink. Nah, tuh. Kemudian yang tunggal lagi siapa? Nah, contoh lagi. Kita sebut nama Budi tadi. Budi does not drink. Nah, Budi tidak minum. Nah, kenapa pakai das? Karena tunggal cuma satu. Budi ini berapa orang? Cuma satu. Si dia perempuan. Nah, bisa ditunjuk nih. Oh, perempuannya cuma satu, berarti pakai si. Seperti itu. Oke, paham? Kemudian ini yang kalimat negatif. Kemudian kalau untuk kalimat yang interrogatif, kalimat pertanyaan gimana? Contoh di sini, I do not eat, saya tidak makan. Saya tidak makan. Kalau dijadikan apakah saya makan? Jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Nah, do-nya tarik ke depan, do. Nah, setelah do apa? Subjek. Do I eat? Terus tanda tanya. Do I eat? Nah, apa artinya? Apakah saya makan? Nah, itu artinya ya. Kemudian ini Budi and Sudastri do not eat. Kita jadikan kalimat interrogatif. Gimana caranya? Sama. Do-nya tarik ke depan, kemudian itu subjeknya setelah do. Apa? Do Budi and Sulastri eat. Oke, tanda tanya. Apakah Budi dan Sulastri makan? Nah, seperti itu. Kemudian sama juga dengan yang di sini. She does not drink. Nah, dia perempuan tidak minum. Gimana caranya kalau kita buat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? Cukup sama formulanya ya. Das-nya tarik ke depan. Kalau tadi do-nya tarik ke depan. Nah, sekarang das-nya. Das-nya ini tarik ke depan. Kemudian disusul dengan subjek, kemudian disusul dengan kata kerja. Gimana? Nih. Does she drink? Ya, not-nya dihilangin ya. Not-nya itu harus dihilangin. Artinya apa? Apakah dia perempuan minum? Sama ini juga. Apakah Budi minum? Tinggal das-nya juga tarik ke depan. Does Budi drink? Oke, tanya. Oh. Ya, coba lagi saya buatkan kalimat dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh, saya tahu. I know. Saya tahu. Kemudian, kalau dijadikan kalimat negatif, jadinya seperti apa? Saya tidak tahu. Jadi, I do not know.
Nah, I do not itu bisa disingkat don't ya. Kemudian jadikan kalimat interrogatif. Gimana? Do I know? Do I know? Seperti itu tanda. Apakah saya tahu? Nah, seperti itu. Sama di sini juga. Oke, dia perempuan atau Budi ya, Budi. Budi memberi uang. Give you, memberimu uang. Give money. Budi tidak memberimu uang. Budi does not give you money. Nah, Budi tidak memberimu uang. Terus apakah Budi memberimu uang? Nah, jadinya gimana? Does-nya tadi ke depan. Does Budi give you money? Artinya apa? Apakah Budi memberimu uang? Nah, seperti itu. Nah, dan juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya do not bisa disingkat. Ini saya tulis di sini. Do not bisa disingkat sama dengan don't. Jadi don't. Ya, jadi don't. Kemudian does not bisa disingkat jadi doesn't. Nah, seperti ini. Contoh, I know. Jadi kalau disingkat I don't know. Do I know? Nah, Budi give you money. Budi does not. Nah, ini bisa does not-nya bisa disingkat jadi Budi doesn't give you money. Seperti itu. Oke, teman-teman. Cukup itu dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video dari kami Tel Education. Teaching, educating, learning, literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.